Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismiana Lisa, NIM 202311029. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep limit dalam penerapan ekonomi. Teori limit membawa dalam pembahasan sehubungan dengan keadaan yang berkesinambungan. Penerapan konsep limit dalam ekonomi dan bisnis memiliki tipe fungsi yang diskrit. Fungsi yang diskrit sering pula digambarkan sebagai fungsi yang kontinu. Hal ini karena alasan praktis dan mudah dipahami. Limit fungsi sering digunakan oleh pemerintah dalam menentukan pajak yang harus dibayar oleh masyarakat. Contoh kasus yang pertama, misalkan harga jual sebuah mobil sebesar 27,5 juta jika Q-nya melambangkan jumlah mobil yang terjual dan R melambangkan penerimaan penjualan dalam jutaan rupiah, fungsi penerimaannya dapat dituliskan sebagai R sama dengan 27,5 Q untuk Q-nya sama dengan 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Pada grafik ini menunjukkan bahwa jika jumlah mobilnya 1, maka harga jual mobilnya sebesar 27,5 juta. Jika jumlah mobilnya 2, maka harga jual mobilnya sebesar 55,0 juta. Jika jumlah mobilnya 3, maka harga jual mobilnya sebesar 82,5 juta. Jika jumlah mobilnya 4, maka harga jual mobilnya sebesar 110 juta. Jika jumlah mobilnya 5, maka harga jual mobilnya sebesar 137,5 juta. Jika jumlah mobilnya 6, maka harga jual mobilnya sebesar 165 juta. Fungsi pada kasus di atas fungsinya diskrit. Dalam hal ini, syarat akan ketidaksinambungan mengingat Q berlaku hanya untuk bilangan-bilangan bulat. Penjual tidak mungkin menjual 3,5 buah mobil atau memperoleh penerimaan sebesar 9,25 juta rupiah. Contoh kasus yang kedua yaitu seorang pedagang mendapatkan pendapatan per hari sebesar 5.000 sampai 10.000 rupiah. Misalkan rata-ratanya sebesar 7.500 rupiah dalam bulan Mei. Jika pendapatannya dimisalkan menjadi Fx sama dengan X pangkat 2 plus 7.500, tentukan pendapatan total dan pendapatan perharinya. Penyelesaiannya, Y sama dengan pendapatan total, X sama dengan pendapatan per hari, X-nya sama dengan 5, dimulai dari bulan Mei. X yang pertama yaitu 4,9, X yang kedua yaitu 4,99, X yang ketiga yaitu 5, X yang keempat yaitu 5,01, X yang kelima yaitu 5,1. Perhitungannya, kita masukkan pada rumus Fx sama dengan X pangkat 2 plus 7.500. Yang pertama yaitu kita masukkan X yang 4,9. 4,9 pangkat 2 ditambah 7.500 hasilnya 7.524. Yang kedua, Fx-nya sama dengan 4,99. 4,99 pangkat 2 plus 7.500 hasilnya 7.524,9. Untuk yang selanjutnya, Fx sama dengan 5. 5 pangkat 2 plus 7.500 sama dengan 7.525. Fx yang keempat yaitu 5,01. 5,01 pangkat 2 plus 7.500 hasilnya 7.525,1. Fx yang kelima yaitu 5,1. 5,1 pangkat 2 plus 7.500 hasilnya 7.526. Pada grafik ini menunjukkan bahwa jika pendapatan per harinya 4,9, maka pendapatan totalnya sebesar 7.524.
Jika pendapatan per harinya 4,99, maka pendapatan totalnya sebesar 7524,9. Jika pendapatan per harinya 5, maka pendapatan totalnya sebesar 7525. Jika pendapatan per harinya 5,01, maka pendapatan totalnya sebesar 7525,1. Jika pendapatan per harinya 5,1, maka pendapatan totalnya sebesar 7526. Diferensial fungsi sederhana. Pengertian diferensial: perubahan suatu fungsi sehubungan dengan perubahan kecil dalam variabel bebas fungsi yang bersangkutan. Sebagaimana diketahui, analisis dalam ekonomi dan bisnis sangat akrab dengan masalah perubahan, penentuan tingkat maksimum dan tingkat minimum, koefisien diferensiasi dan derivatif. Jika Y sama dengan Fx dan terdapat tambahan variabel bebas X sebesar delta X, maka bentuk persamaannya dituliskan Y sama dengan Fx, Y plus delta Y sama dengan Fx plus delta X. Delta Y sama dengan Fx plus delta X min Y. Delta Y sama dengan Fx plus delta X min Fx. Di mana delta X adalah tambahan X, sedangkan delta Y adalah tambahan Y akibat adanya tambahan X. Jadi, delta Y timbul karena adanya delta X. Apabila ruas kiri dan ruas kanan sama-sama dibagi delta X, maka diperoleh persamaan delta Y per delta X sama dengan Fx plus delta X min Fx per delta X. Bentuk dari delta Y per delta X ini yang disebut sebagai hasil perbedaan atau quotient diferensi yang mencerminkan tingkat perubahan rata-rata variabel terikat Y terhadap perubahan variabel bebas X. Proses penurunan fungsi disebut juga proses diferensiasi, merupakan penentuan limit suatu quotient diferensi. Hasil proses diferensiasi dinamakan turunan atau derivatif. Jika Y sama dengan Fx, maka koefisien diferensinya delta Y per delta X sama dengan Fx plus delta X min Fx per delta X. Limitnya, limit delta Y per delta X jika delta X-nya mendekati 0. Limit Fx per delta X min Fx per delta X jika delta X-nya mendekati 0. Kaidah-kaidah diferensiasi. K sama dengan konstanta, V sama dengan variabel, U sama dengan variabel 1, Fx sama dengan turunan. Kaidah yang pertama yaitu diferensiasi konstanta. Jika Y sama dengan K, di mana K adalah konstanta, maka dy per dx sama dengan 0. Contohnya, Y sama dengan 10, maka dy per dx-nya sama dengan 0. Kaidah yang kedua yaitu diferensiasi fungsi pangkat. Jika Y sama dengan X pangkat N, di mana N adalah konstanta, maka dy per dx sama dengan N, X, N pangkat min 1. Contohnya, Y sama dengan X pangkat 5, maka dy per dx-nya sama dengan 5 X pangkat 5 min 1. Hasilnya 5X pangkat 4. Kaidah yang ketiga yaitu diferensiasi perkalian konstanta dengan fungsi. Jika Y sama dengan KV, di mana V sama dengan HX, maka dy per dx sama dengan KdV per dx. Contohnya, Y sama dengan 4X pangkat 3, maka dy per dx-nya sama dengan 4 dikali 3X pangkat 2 sama dengan 12X. Kaidah yang keempat yaitu diferensiasi pembagian konstanta dengan fungsi. Jika Y sama dengan K per V, di mana V sama dengan HX, maka dy
per dx sama dengan min KdV per dx per V pangkat 2. Contohnya, Y sama dengan 6 per X pangkat 3. Maka D per dx-nya sama dengan min 6 kali 3X pangkat 2 per X pangkat 3 dipangkatkan 2. Hasilnya min 18X pangkat 2 per X pangkat 6. Kaidah yang kelima yaitu diferensiasi penjumlahan atau pengurangan fungsi. Jika Y sama dengan U plus minus V, di mana U sama dengan Gx dan V sama dengan Hx, maka dy per dx sama dengan du per dx plus minus dv per dx. Contohnya, y sama dengan 4x pangkat 3 plus 2x pangkat 3, di mana u-nya sama dengan 4x pangkat 3, maka du per dx-nya sama dengan 12x pangkat 2. V-nya sama dengan 2x pangkat 3, maka dv per dx-nya sama dengan 6x pangkat 2. Maka dy per dx sama dengan du per dx plus dv per dx sama dengan 12x pangkat 2 plus 6x pangkat 2 sama dengan 8x pangkat 2. Kaidah yang keenam yaitu diferensiasi perkalian fungsi. Jika y sama dengan UV, di mana U sama dengan Gx dan V sama dengan Hx, maka dy per dx sama dengan U dv per dx plus V du per dx. Contohnya, y sama dengan 2x pangkat 2 dikali x pangkat 3. dy per dx sama dengan U dv per dx plus V du per dx sama dengan 2x pangkat 2 dikali 3x pangkat 2 plus x pangkat 3 dikali 4x sama dengan 6x pangkat 4 plus 4x pangkat 4 sama dengan 10x pangkat 4. Kaidah yang ketujuh yaitu diferensiasi pembagian fungsi. Jika y sama dengan u per v, di mana u sama dengan gx dan v sama dengan hx, maka dy per dx-nya sama dengan v du per dx min u dv per dx per v pangkat 2. Contohnya, 5x pangkat 2 per x pangkat 3. dy per dx sama dengan v du per dx min u dv per dx per v pangkat 2 sama dengan x pangkat 3 dikali 10x min 5x pangkat 2 dikali 3x pangkat 2 per x pangkat 3 dipangkatkan 2 sama dengan 10x pangkat 4 min 15x pangkat 4 per x pangkat 6. Hasilnya min 5 per x pangkat 2 sama dengan min 5x pangkat min 2. Kaidah yang ke-8 yaitu diferensiasi fungsi komposit. Jika y sama dengan fu, sedangkan u sama dengan x dengan bentuk lain, y sama dengan f gx, maka dy per dx sama dengan dy per du dikali du per dx. Contohnya, 5x pangkat 3 plus 3 dipangkatkan 2. Misalnya, u-nya sama dengan 5x pangkat 3 plus 3. Maka y-nya sama dengan u pangkat 2. du per dx sama dengan 15x pangkat 2. Maka dy per du-nya sama dengan 2u. dy per dx sama dengan dy per dx sama dengan dy per du dikali du per dx sama dengan 2u dikali 15x pangkat 2 sama dengan 2 dikali 5x pangkat 3 plus 3 dikali 15x pangkat 2. Hasilnya 150x pangkat 5 plus 90x pangkat 2. Kaidah diferensiasi fungsi berpangkat. Jika y sama dengan u pangkat n, di mana u sama dengan gx dan n adalah konstanta, maka dy per dx sama dengan nu n min 1. Maka dy per dx sama dengan nu pangkat n min 1 dikali du per dx. Contohnya, y sama dengan 5x pangkat 3 plus 3
dipangkatkan 2. Misalnya U-nya sama dengan 5x pangkat 3 plus 3. Maka du per dx-nya sama dengan 15x. dy per dx sama dengan nu pangkat n-1 dikali du per dx sama dengan 2 dikali 5x pangkat 3 plus 3 buka kurung dikalikan 15x pangkat 2. Hasilnya 150x pangkat 5 plus 90x pangkat 2. Kaidah diferensiasi yang ke-10 yaitu diferensiasi fungsi logaritmik. Jika y sama dengan a log x, maka dy per dx sama dengan 1 per x ln a. Contohnya, y sama dengan 5 log 3, maka dy per dx-nya sama dengan 1 per x ln a sama dengan 1 3 ln 5. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.